ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri,
melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya. Yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Saya percaya yakin kita semua luar biasa Saudara ya. Amin. Dan tiba saatnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang masih Kau berikan untuk setiap kami. Ya, Tuhan. Walaupun sekarang kami ibadah virtual Bapak, tapi kami yakin kuasa-Mu tetap sampai ke setiap rumah-rumah. Kuasa-Mu tetap menjamah setiap hati kami. Dan hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau menari, memuji buat Tuhan. Mari sama-sama yang siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Kita punya Yesus yang ajaib, amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa saudara. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita, amin. Mari katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib,
Kasih-Nya ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sebab tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita punya Yesus yang ajaib, amin. Walau bumi bergoncang, tapi Tuhan tetap Tuhan, amin. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sebab tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Oh yeah, yeah. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, 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 Hosana bagi Dia. Hosana, 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 Hosana bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Walau dalam lembah kekelaman, tapi kami gak akan takut ya Bapa, karena Engkau beserta kami, amin. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
saudara, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan dari awal. Sekalipun aku dalam lembah kelam, Kami gak akan takut. sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama angkat tanganmu saudara. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya
Terima kasih Tuhan, aku percaya kami percaya Kau Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah kami. Haleluya. Oh, yeah. Katakan aku percaya dengan segenap hatimu. Aku percaya, ini kami Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, kami percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Sekarang waktunya kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Di tengah-tengah situasi apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa, dan kuasa firman-Mu itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Sekalipun kami tidak bertatap muka, tetapi kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami yang mengikuti ibadah online, dimanapun posisi kami sedang berada. Kami percaya kuasa firman-Mu akan menjangkau setiap kehidupan kami. Bapa, pakai hamba-Mu saat ini untuk bisa menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, semua kami yang ada diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan dalam hidup saya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang, walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi saya yakin dan percaya kita bertemu dalam doa-doa kita. Ada ibadah online yang diadakan oleh gereja saudara, dan ini membuat kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya percaya ibadah-ibadah yang dilakukan sekalipun secara online, kuasanya akan terus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan seluruh staf penata layanan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Yuk kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini firman Tuhan saya berikan tema iman versus logika. Kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Dan kita akan membaca ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang kelima, kita akan melihat dan membaca ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya saudara. Hidup kami bicara hidup kita yang sekarang ini.
Di tengah-tengah segala situasi, kondisi yang sedang terjadi dalam hidup kita, ini bicara tentang hidup kita sekarang yang sedang kita jalani. Dan firman Tuhan katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Perhatikan kata percaya. Saya ingin memberikan pengertian dari arti atau arti kata dari percaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata. Arti kata percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Dan tentunya konteks di sini dengan kata percaya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, berarti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita harus mengakui dan yakin bahwa Tuhan itu benar dan memang Dia ada dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin, saudara, dimanapun saudara berada. Yakin, mengakui bahwa Tuhan itu benar dan Tuhan itu nyata, ada bersama dengan kita. Itu arti kata percaya secara rohani dalam setiap kehidupan kita, ya saudara ya. Dan firman Tuhan katakan, hidup kita ini karena percaya dan bukan karena melihat. Melihat tentunya menggunakan mata. Dan segala sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani kita, secara langsung akan diproses di dalam logika. Nanti logika ini akan memunculkan satu keputusan bahwa sesuatu yang kita lihat itu adalah sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin. Logika kita akan memberitahu kepada kita bahwa sesuatu yang kita lihat itu bisa atau tidak untuk kita dapatkan atau untuk kita lakukan. Jadi hidup kita sekarang karena percaya kepada Tuhan, mengakui keberadaan Tuhan, mengakui kuasa Tuhan, dan hidup kita sekarang bukan karena melihat, karena segala sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani diproses dalam logika. Apa aja semuanya diproses dalam logika. Nah, logika akan memunculkan keputusan atau hasil bahwa sesuatu yang kita lihat itu mungkin atau tidak mungkin. Bisa atau tidak bisa untuk kita dapatkan, untuk kita bisa lakukan dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kehidupan saudara sekarang itu dipengaruhi oleh segala sesuatu yang saudara lihat, maka kecenderungan yang terjadi dalam hidup kita adalah kita akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan saya sudah melihat ada begitu banyak orang yang hidupnya dipengaruhi oleh logikanya. Dan yang terjadi dalam kehidupan orang itu adalah dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia tidak bisa menerima segala sesuatu yang sepertinya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dia. Dia nggak bisa terima. Dan ada banyak anak Tuhan yang ketika hidupnya dipengaruhi oleh logika, imannya mulai berkurang. Mulai patah semangat, mulai kehilangan pengharapan, mulai pasrah. Ya memang udah nasib gue begini, ya memang udah takdir. Tidak ada sesuatu lagi yang mau dia lakukan dalam hidupnya. Karena dia hidupnya dipengaruhi oleh logikanya. Dan logika itu muncul karena dia melihat segala sesuatu. Dan memang kita nggak bisa pungkiri, Bapak Ibu Saudara ya, kita nggak bisa tutup mata kita melihat segala sesuatu yang sedang terjadi. Nggak bisa. Kita nggak tahu masalah demi masalah yang sekarang sedang terjadi ini sampai kapan akan berakhirnya. Sampai kapan kita bisa melepas masker dari mulut kita dan hidung kita. Kita nggak tahu, saudara. Kita juga nggak tahu kapan kita bisa mendapatkan keuntungan seperti dulu lagi. Sebelum pandemi ini terjadi.
Kapan kita bisa bebas lagi berkumpul, jalan-jalan, bersosialisasi dengan orang-orang, dengan kenalan, dengan sahabat kita seperti dulu lagi? Tahu. Kalau kita melihat semuanya terpuruk, semua bidang, segala aspek usaha apapun terkena dampak dari pandemi ini. Tapi kan ada kebenaran firman Tuhan yang memberitahu kepada kita dengan jelas hari ini, saudara, bahwa hidup kita ini sekarang adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka jalanilah hari-hari di hidup kita ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya pernah katakan kepada jemaat Tuhan dalam khotbah saya, jangan pernah kita mengecilkan Tuhan kita yang besar dengan pemikiran kita yang sempit. Manusia kita selalu berkata susah, nggak bisa, nggak mungkin. Dan kenapa seringkali kita suka berkata seperti itu? Karena memang segala sesuatu yang ada dalam diri kita sebagai manusia itu terbatas. Kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, segala sesuatu terbatas dalam hidup kita, sudah. Tapi saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa kita punya Tuhan yang tidak ada batasnya. Maka percayakanlah hidup saudara dan saya untuk selama-lamanya kepada Dia, Yesus yang hidup sampai hari ini. Yang kasihnya, kuasanya, kemurahannya, anugerahnya, pembelaannya, penyertaannya gak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita gak bisa lagi dengan kepercayaan kita yang biasa-biasa saja kepada Tuhan. Karena kalau kepercayaan kita biasa-biasa saja kepada Tuhan, saudara, maka keadaan hidup kita akan ditindas oleh logika kita. Karena kita melihat segala sesuatunya. Apalagi secara jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan. Di mana Dia berada, kita tidak bisa melihat kuasanya itu dalam bentuk apa dalam hidup kita. Tapi kita punya iman yang akan membuat kita berhubungan dengan Tuhan terus. Kita punya kepercayaan yang membuat kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita punya iman kepercayaan yang akan membuat berkat-berkat Tuhan dalam berbagai macam hal itu disalurkan dan kita bisa terima dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak tokoh dalam kebenaran firman Tuhan, saudara, yang hidup mereka itu adalah hidup karena percaya. Dan mereka tidak berjalan dengan logika mereka. Dan tokoh-tokoh yang berjalan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan adalah tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa. Contohnya dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Coba kita buka Alkitab kita bersama-sama, Kejadian 12 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Abram dipanggil untuk pergi, Tuhan tidak menunjukkan seluruh rencananya dulu kepada Abraham. Bahkan Abraham tidak tahu kemana dan apa nama negeri akan dituju oleh Abraham. Saudara baca di sana dengan jelas, sudah. Tempatnya, kondisi keadaannya tidak dikatakan seperti apa. Dan bisa saja Abraham bertanya kepada Tuhan, arahnya kemana? Sebutin negerinya. Dia bisa cek and recheck. Tapi tidak dilakukan oleh Abraham. Saudara baca cerita itu dalam kebenaran firman Tuhan di Alkitab saudara. Dia berjalan saja. Karena dia percaya maka dia taat. Gak hitung-hitungan, gak ngelihat. Dia gak suruh utusan dulu. Gak tanya-tanya dulu. Sambil nunggu jawaban Tuhan. Dia nggak lihat dulu tempat yang Tuhan kasih nanti, yang suruh dia pergi ke sana lebih baik gak dari tempat yang sekarang di mana dia tinggal. Enggak. Yang dia lakukan, dia percaya. Dan karena percaya dia taat lakukan itu. Pergi. Apa yang harus dihadapi,
Berapa lama dia jalan, dia nggak tahu. Tapi dia berjalan, menjalaninya dengan penuh kepercayaan. Dan Abraham mendapatkan banyak hal yang luar biasa ketika dia berjalan dan menjalani hidupnya dengan percaya, bukan karena melihat. Dalam perjalanan itu, dia semakin tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Dalam perjalanan itu, dia mendapatkan anak yang dia rindukan dalam hidupnya. Dalam perjalanan itu, dia mendapatkan segala hal yang luar biasa. Coba kalau dia berjalan menurut logika, nggak akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan Alkitab tidak akan mencatat kehidupan Abraham seperti itu. Terus kita lihat lagi di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 16. Nanti saudara baca cerita tentang seorang janda miskin, Sarfat, yang diminta oleh seorang hamba Tuhan, oleh seorang nabi Tuhan untuk memberikan dia makanan, roti. Nabi Tuhan ini bilang, buatkan aku sepotong roti. Lihat, hampir saja janda ini dipengaruhi oleh logikanya. Dia ngelihat tepung cuma tinggal sedikit, minyak cuma tinggal sedikit. Dia lihat ini, dia olah jadi roti, dia makan setengah, dikasih anaknya setengah, dan dia bilang besok kami mati. Dia ngomong itu, dia sampaikan logikanya kepada Elia. Dia sampaikan pada hamba Tuhan ini. Dia sampaikan. Hamba Tuhan cuma bilang, Nabi Tuhan bilang, iya aku tahu, tapi buat dulu untuk aku. Lalu mulailah dia lihat nih. Dia Nabi Tuhan. Dia bilang bahwa kita akan dipelihara, kami akan dipelihara dalam masa kelaparan ini. Lihat, dia berhasil mengalahkan logikanya. Logika yang muncul akibat dia melihat. Logikanya pasti berkata, jangan kasih. Kamu makan apa? Yang tadinya kamu mati besok, kamu jadi mati sekarang. Karena tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit itu, kamu buat roti, kamu kasih kepada Nabi Tuhan ini. Nggak ada yang kamu makan. Tapi untungnya janda ini berhasil mengalahkan logikanya. Dengan apa? Kepercayaannya kepada perkataan Nabi Tuhan. Dan dia buat, dia kasih. Setelah itu dia lihat lagi. Tepung yang sudah tinggal sedikit, yang sudah dia buat roti dikasih kepada Nabi Tuhan. Kok ada lagi? Minyak ini kok ada lagi dia bikin. Dia makan lagi. Buat dia dan untuk anaknya. Dia berpikir, besok mati. Itu aja udah mujizat. Besok ketika dia buka lagi tempat menyimpan tepung, ada lagi. Minyak ada lagi. Bingung dia. Padahal mungkin tempat tepung itu sudah dia tuang semuanya, udah dipukul-pukul habis, jatuh semua, nggak ada. Besok ada lagi, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Sampai Alkitab mencatat janda ini dipelihara dalam masa kekeringan dan kelaparan. Kalau bisa saya katakan, masa-masa pandemi ini adalah masalah kekeringan. Masa kelaparan yang sedang terjadi. Bahkan bukan cuma kekeringan, kelaparan, kehilangan. Kita kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan keuntungan. Ada yang kehilangan kesehatan, ada yang kehilangan keluarga. Tapi kalau kita menjalani hari-hari ini dengan penuh kepercayaan dan tidak dipengaruhi dengan logika kita, maka ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Yang saya tidak bisa sebutkan cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan itu tidak pernah terduga. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu gak bisa terjangkau. Kita gak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Seperti langit dan bumi jaraknya, kata firman Tuhan. Tapi bukankah sampai hari ini, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, kita dipelihara sampai hari ini. Maka saya tidak mau di tengah-tengah pandemi ini kita berjalan dengan logika kita. Yang membuat kita tidak lagi melakukan sesuatu yang menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mulai kita tidak lagi berdoa.
Mulai kita tidak lagi mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah online ini, karena memang kita nggak bisa ibadah secara offline, tatap muka, tapi ada ibadah online. Kita tidak lagi mengikuti dengan khusyuk, saudara, dengan sungguh-sungguh. Kita mulai lagi tidak memberi, karena logika kita bilang gimana mau memberi nggak ada pemasukan. Nggak bisa, saudara. Karena kita percaya maka tunjukkan tindakan-tindakan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa? Tetap beribadah walaupun ibadah online. Tetap mengembalikan perpuluhan punya Tuhan. Tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan. Tetap berbagi, tetap memberi seperti yang kita lakukan. Itu namanya kita berjalan dengan kepercayaan. Maka ada pemeliharaan Tuhan yang dasar dalam setiap kehidupan kita. Yuk kita lihat lagi bukti untuk lebih menguatkan kita. Di dalam Lukas pasal 5, ketika Yesus berkata kepada Petrus, tebarkan jalamu. Simon, tebarkan jalamu. Simon lihat apa? Matahari udah terbit. Malam aja dia berusaha tidak dapat. Apalagi udah siang. Matahari udah terbit, ikan udah masuk lagi ke dasar. Dia sudah pakai pengetahuan dia sebagai seorang nelayan yang handal. Sempat juga dia sampaikan logikanya kepada Yesus. Tapi Simon Petrus sama seperti janda di Sarfat, berhasil mengalahkan logikanya dengan iman kepercayaannya. Simon bilang apa? Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Dia percaya karena yang nyuruh dia Yesus, yang dia kenal baik, berkuasa melakukan segala perkara. Tapi karena engkau yang suruh, aku akan tebarkan jala juga. Dapat mukjizat. Bukan dapatnya sedikit, sejumlah besar ikan. Sampai jalannya mau koyak. Sampai perahunya mau tenggelam. Itu orang yang berjalan dengan kepercayaan. Orang yang berhasil mengalahkan logika dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kita punya logika karena kita melihat segala sesuatu. Kita lihat bisnis kita udah drop semua, nggak ada keuntungan, nggak ada order masuk. Kita jaga toko kita nggak ada yang lewat gitu. Logika kita muncul, habis nih kita, bangkrut nih kita, logika. Tapi kalahkan logika kita dengan iman kita. Kalaupun di satu sisi kita tertutup, Tuhan bisa buka di sisi yang lain. Di satu hal kita kehilangan, nanti Tuhan ganti dengan hal yang lain. Maka jangan pernah kecilkan kuasa Tuhan kita dengan logika kita yang terbatas. Karena kita melihat segala sesuatu. Haleluya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam Matius 5 ayat 44, ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi musuh, berat. Kita ngelihat musuh nih, kita ngelihat orang yang nyakitin kita ngelihat orang yang bikin kita kesel, kita ngelihat orang yang udah ngerugiin kita. Logika kita munculnya apa? Balas. Maki-maki dia. Tapi iman kita apa? Mengikuti firman Tuhan, kasihi musuh. Maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita akan balas kejahatan dengan kebaikan. Kita akan tetap menyapa dia. Kita akan tetap mengasihi dia tanpa ada perubahan. Berat, saudara, tidak gampang. Berat, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Pilihannya bukan bisa atau nggak bisa. Pilihannya adalah mau atau nggak mau. Saya percaya di hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang berjalan dengan logika. Kenapa logikanya muncul? Karena ngelihat segala sesuatu. Kesulitan, masalah, tantangan, kerugian, kehilangan, penyakit, semua. Dan mungkin ada di antara saudara juga yang sedang mengikuti ibadah online ini yang sedang berjalan dengan logika. Saya tidak menyalahkan karena itu kita manusia. Saya juga kadang-kadang logika saya muncul sebagai hamba Tuhan.
Tapi jangan sampai hidup kita dipengaruhi oleh logika. Jangan sampai. Tapi kalahkanlah logika dengan iman dan kepercayaan kita. Pujian berkata, aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau akan turun tangan untuk memulihkanku dan untuk memberkatiku. Nyanyi itu terus berulang-ulang dengan penuh iman. Maka setiap kata-kata dalam pujian itu akan terjadi dalam hidup kita. Lepaskan kata-kata berkat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang kita kasih. Aku pasti ditolong Tuhan. Aku pasti diberkati Tuhan. Aku pasti disembuhin Tuhan. Aku pasti dipulihkan oleh Tuhan. Aku pasti dapat keuntungan lagi. Aku pasti diangkat oleh Tuhan lagi. Katakan itu dengan penuh iman dan penuh kepercayaan. Maka pemeliharaan Tuhan, maka mukjizat Tuhan yang tidak terduga akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, ini bukan himbauan saya untuk saudara berjalan dengan iman dan bukan berjalan dengan logika. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Hidup kami sekarang, dikatakan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan ada satu ayat lagi yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa ini menjadi sesuatu yang Tuhan mau ada dalam setiap kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Coba saudara buka, saudara garis bawahi. Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ngelihat kepada Allah, ngelihat kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita bukan sekedar hadapi masalah lalu kita doa kepada Tuhan. Sekedar gitu doang. Lalu balik lagi ngeliat kepada masalah. Masalah makin berat kita doa lagi ngeliat ke Tuhan. Tuhan tolong dong masalahku. Tapi setelah kita doa ngeliat ke Tuhan, kita balik lagi ngeliat masalah. Susah lagi, bersungut lagi, kecewa lagi. Nah, kita bilang barang siapa berpaling kepada Allah. Kita doa, sampaikan masalah kita kepada Tuhan. Berpaling, ngomong sama Tuhan dalam doa. Tapi kita harus percaya bahwa Allah itu Allah ada. Dan bahwa Allah itu sanggup selesaikan masalah kita. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini, saudara. Kalahkan logika kita dengan iman kita. Kamus Besar Bahasa Indonesia sekali lagi saya katakan, arti kata percaya adalah mengakui bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata. Dan bukankah sampai hari ini kita sudah banyak ditolong Tuhan? Kita sudah banyak terima mukjizat Tuhan. Ada di antara kita yang sakit yang pernah disembuhkan Tuhan. Yang susah dihiburkan Tuhan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan sudah berikan jalan baru dalam hidup kita. Ada banyak kesaksian dalam hidup kita masing-masing yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, kenapa sekarang kita harus ragu dengan situasi dan kondisi yang terjadi? Saya minta maaf kalau firman Tuhan hari ini keras, saudara, kepada kita semua. Karena saya berusaha untuk mengalihkan hidup saudara untuk percaya kepada Tuhan. Dan bukan karena melihat segala sesuatu yang akan membuat logika kita berkata, nggak mungkin, saya nggak bisa, saya akan hancur. Susah semuanya. Haleluya, saudara. Jadi iman versus logika ini akan terus berjalan, berdampingan. Nah, saya tidak mau seberapa banyak kita yang ada, kita dikalahkan dengan logika kita. Kita harus tetap penuh dengan kepercayaan. Dia tidak pernah tinggalkan kita, karena itu Dia janjikan. Aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada kesudahan zaman. Haleluya. Ada banyak ayat firman Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Dia akan membela kita, Dia akan menyertai kita. Saya kenal ada begitu banyak orang yang berjalan dengan iman, berjalan dengan penuh kepercayaan, melakukan terus bagiannya untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak pernah jauhkan diri daripada Tuhan, tapi dia selalu ada bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan yang ada pada saat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara melihat ibadah online ini, kuasa firman Tuhan akan menjangkau kehidupan saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat ini. Sekali lagi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan ruang. Dimanapun kami berada, kapanpun kami melihat firman Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan, kami percaya kuasa daripada Yesus Kristus itu akan menjangkau setiap kehidupan kami. Bapak, izinkan hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan tahu keberadaan hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sudah hidupnya dipengaruhi oleh logika-logika, karena mereka melihat segala sesuatu yang sedang terjadi ini, mereka mulai berkata susah. Mereka mulai berkata tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menolong mereka untuk mereka bisa mengalihkan kehidupan mereka untuk berpaling kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa Engkau ada bersama dengan mereka dan kuasa-Mu sanggup menolong mereka. Yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar, yang mengalami kehilangan akan sesuatu dalam hidupnya Engkau ganti dengan sesuatu yang baru, yang jauh lebih luar biasa. Bahkan kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Allah yang kami sembah, dan tidak juga ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau. Sekali lagi hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu menjangkau setiap kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, sempurnakan pelayanan firman-Mu saat ini, jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara melihat tayangan ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya.